Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Untuk teman-temanku yang melihat video ini, semoga senantiasa diberi kesehatan, berkah umur yang panjang, dan senantiasa dilancarkan rezekinya. Amin Allahumma. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah artikel yang berjudul Lingkungan Hidup dalam Pandangan Islam. Ya, adapun profil artikel sebagai berikut. Judulnya yaitu Lingkungan Hidup dalam Pandangan Islam, penulis M. Muhtaram Ilyas, penerbit JSH Jurnal Sosial Humaniora, volume 1, nomor 2, November 2008. Adapun halaman yang kita akan review adalah halaman 155 sampai dengan halaman 164. Ya, di sini ada peta konsep yang akan kita bahas. Yang pertama ada latar belakang, lingkungan hidup, proses kejadian alam, mencegah dan mengatasi pencemaran, sumber daya manusia, kunci keberhasilan, dan pelestarian alam. Ya, kita memasuki latar belakang dari artikel yang akan kita review. Agama sebagai sumber nilai moralitas dan spiritual bagi masyarakat pendukungnya merupakan salah satu faktor strategis yang turut mempengaruhi pandangan masyarakat tentang lingkungan hidup. Karena itu, konsep dan ajaran agama pada gilirannya mempunyai arti penting bagi pengembangan kesadaran kelestarian lingkungan hidup. Dalam kaitan ini, Islam sebagai agama yang dipeluk oleh sebagian masyarakat akan ikut mempengaruhi konsep pandangan tentang lingkungan hidup. Alam dan kehidupan merupakan lingkungan hidup manusia dalam sistem alam semesta. Dengan sistem nilai dan norma tertentu, manusia dapat merubah alam menjadi suatu sumber kehidupan yang positif maupun negatif, yang lalu memiliki dampak pada natur. Dampak manfaat akan membawa manusia pada kebahagiaan, kesejahteraan, atau kemuliaan, sedangkan dampak mudarat bisa menyebabkan kehancuran kehidupan manusia itu sendiri. Dengan sistem nilai dan norma Islam, dapatlah mendekati dan membaca berbagai aspek kehidupan dan lingkungan hidup serta dimensi alam semesta dengan kelestarian sepenuhnya secara kuat terhadap sistem nilai ilahiyah, maka manusia tidak akan cenderung antroposentris. Artinya, bila ia melakukan sesuatu untuk mempertahankan, memelihara, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas hidupnya, tidak hanya terarah pada diri manusia itu sendiri. Ya, kita masuk ke sesi lingkungan hidup ya. Apa itu lingkungan hidup? Lingkungan hidup merupakan sebuah sistem atau tatanan ruang dengan sumber daya dan juga makhluk hidup. Lingkungan hidup merupakan dukungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan, bukan saja terhadap manusia, tapi juga makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Jadi, seluruh alam diperuntukkan bagi kelangsungan makhluk hidup dan kesejahteraan. Bagi manusia, maka melestarikannya termasuk upaya menjaga fungsi lingkungan hidup sebagai pendukung kehidupan. Karena semua makhluk hidup mempunyai hubungan sangat banyak dengan penghuni, banyak interaksi dan korelasinya, terutama bagi kehidupan manusia, yang mana kita membutuhkan pohon-pohonan untuk membuat rumah atau dalam tanda kutip untuk kita tinggali. Maka dari itu kita pun harus menjaga kelangsungan pertumbuhan pohon dengan cara mereboisasi dan tidak menebang pohon sembarangan. Kita menebang pohon seperlunya saja. Ya, kita masuk ke proses kejadian alam. Dalam proses penciptaan alam itu melalui 6 periode dengan perincian 2 periode yang merupakan penciptaan bumi dan 4 periode untuk pembagian makanan kepada
penduduknya. Intinya 6 periode untuk menjadikan bumi yang sesuatu tempat yang akan kita tinggali, dan 4 periodenya adalah penyuplaian sumber makanan bagi makhluk hidup atau bagi warga yang menempati bumi tersebut, atau intinya makhluk yang akan menempati bumi. Nah, proses penciptaan alam semesta oleh Allah tidaklah fragmentaris dan parsial. Ciptaannya yang satu mempunyai hubungan dan kaitan sistematik dengan ciptaan yang lain, merupakan kesatuan yang utuh dalam suatu sistem atau perantara yang besar. Universum yang eksak, kokoh, teratur, rapi, dan diciptakan Allah sesuai dengan keperluan hidup dan makhluk hidup lainnya. Air, tanah, udara, matahari, semuanya merupakan kehidupan manusia yang menjadi bukti kesengajaan penciptaan yang direncanakan secara sistematik dan tidak mungkin secara kebetulan. Kejadian alam semesta yang sistematik mengarahkan manusia agar mampu menghayati wujud keesaan dan kebesaran Allah. Titik pusat alam semesta adalah manusia yang diciptakan dalam keadaan paling baik. Karena itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerahkan tugas pengelolaan pembudayaan dan memakmurkan di bumi dan langit. Ya, memasuki mencegah dan mengatasi pencemaran. Ya, kita mengingat karena semua kerusakan atau pencemaran lingkungan di dunia ini disebabkan karena ulah tangan manusia. Maka dalam pencegahan ini harusnya diingat hal yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan hidup. Di antaranya adalah yang pertama ada penggundulan hutan secara liar yang dapat mengakibatkan banjir, erosi, tanah longsor dan sebagainya. Yang kedua ada membuang sampah sembarangan, limbah industri yang mengakibatkan pencemaran air, sumber penyakit dan dapat memusnahkan habitat hewani dan sebagainya. Yang ketiga ada polusi udara yang menyebabkan menyebarnya penyakit bagi makhluk hidup. Yang keempat ada perbuatan maksiat yang dapat mengakibatkan penyakit sosial dan dekadensi moral. Adapun untuk mengatasi pencemaran lingkungan hidup adalah dari kesadaran manusia itu sendiri. Hal-hal yang harus diketahui dalam mengatasi pencemaran tersebut diantaranya adalah kita berlebihan dalam menebang hutan dan segera menggantikan dengan tumbuhan baru agar tidak mengurangi keseimbangan dan kelestarian dari fungsi tumbuhan itu tersebut. Memanfaatkan sampah dan limbah industri dengan menjadikan bermanfaat, mengurangi segala kegiatan yang dapat mencemari udara, dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan mengembalikan pada ajaran agama Islam. Manusia memiliki kemampuan mengubah lingkungan sehingga menimbulkan lingkungan fisik, biologis, dan sosial. Hubungan timbal balik antar masing-masing lingkungan ini dengan manusia berbeda-beda sesuai dengan hukum yang berlaku dalam masing-masing lingkungan. Ya, memasuki sumber daya manusia kunci keberhasilan. Sebagaimana diketahui bahwa manusia adalah sebagai khalifah Tuhan atau penggantinya yang diperintahkan untuk mengurus segala sesuatu yang ada di bumi. Padahal pada manusia lah Tuhan memberikan kekuasaan penuh untuk memakmurkannya dan pula untuk berbuat baik di permukaannya, bukan untuk membinasakan atau merusaknya. Dalam alam semesta ini di antara sumber daya hayati manusia sebagai faktor penentu kehidupan khalifah Allah yang ditugaskan sebagai manajer sistem tunggal yang meliputi bumi dan yang tunduk dan taat pada pengatur dan pencipta sistem. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 70, Allah menciptakan manusia dengan satu tujuan tertentu, ialah semata-mata hanya untuk hambanya agar mau mengerti. Walaupun manusia ditetapkan Allah dalam posisi dan derajat yang lebih tinggi dari makhluk lainnya, tapi tidak
berarti bahwa mereka memilih kekuasaan yang tanpa batas terhadap alam dan isinya. Flora dan fauna juga makhluk hidup yang juga harus mendapatkan bagiannya dalam pengelolaan ekologis dari alam ini oleh manusia. Dalam pengelolaan sumber daya alam, manusia haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut. Kriteria yang pertama yaitu memberi tempat wajar kepada makhluk hidup lainnya dan juga terhadap sesama manusia di bumi, tidak berlebih-lebihan atau bersifat keras. Yang ketiga, menggunakan akal dalam tanda kutip yang menghasilkan ilmu untuk manfaat dan rasa dalam tanda kutip mencerminkan keindahan atau seni yang bertujuan manusia kepada tauhid sebagai prinsip Islam. Yang keempat, memelihara keseimbangan takaran yang telah ditentukan Allah. Yang kelima adalah bersyukur. Ketidaksempurnaan kriteria pengelolaan sumber daya alam oleh manusia sudah jelas akibatnya, yaitu kerusakan kehidupan dan lingkungan hidup. Sumber daya manusia mempunyai dua aspek, aspek mutu dan aspek jumlah. Mutu manusia atau mutu penduduk ditentukan oleh pengaruh lingkungan yang membina dan mengembangkannya. Sikap hidup, tingkah laku, keterampilan, dan kepandaian dibentuk oleh keadaan sekelilingnya dan usaha-usaha yang dikenakannya. Pendidikan, latihan, penataran baik di sekolah maupun di luar sekolah sangat berperan dalam usaha mempertinggi kualitas manusia. Kita memasuki pelestarian yang telah dilakukan manusia, sebagaimana yang diketahui bahwa permanfaatan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah tugas yang dibebankan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Selain manusia juga bertugas mengkulturkan natur, maka manusia dalam waktu yang sama bertugas pula mengislamkan kultur tersebut agar kultur yang meliputi semua aspek kehidupan dan penghidupan manusia itu naik ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan derajat kemanusiaan itu sendiri. Dalam konsep lingkungan hidup, keanekaragaman yang tinggi adalah ciri kemantapan sistem, yakni apabila dalam sistem itu terdapat berbagai jenis makhluk hidup sebanyak yang dimungkinkan, maka keadaan sistem itu jauh lebih bagus karena semua komponennya mengisi struktur yang ada dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya. Pembangunan tidak lepas dari pelestarian lingkungan karena membangun merupakan bagian penting dari pengelolaan lingkungan hidup. Tetapi karena pembangunan memang tidak dapat menjangkau semua segi lingkungan hidup, maka harus diprioritaskan. Adapun pelestarian dalam pembangunan kehidupan yang telah dilaksanakan manusia diantaranya adalah mengajarkan ilmu pengetahuan baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, mengalirkan sungai untuk kemaslahatan kehidupan masyarakat, menggali sumur dan menjamin penyediaan air bersih, termasuk mengeksplorasi sumur minyak sebagai salah satu sumber daya yang mutlak dan menunjang kelangsungan kehidupan ini, menanam tanaman yang produktif, membangun masjid, mewariskan mushaf dalam arti kata membuat karangan-karangan yang berguna yang dapat dimanfaatkan, keprihatinan terhadap penerus yang pada dasarnya lemah disertai perintah untuk mempersiapkan generasi penerus yang mampu bekerja dengan lebih baik, melindungi fatwa-fatwa yang hampir punah dari habitatnya. Nah, sekian review artikel dengan judul Lingkungan Hidup dalam Pandangan Islam. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Akhiran wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.